Kecuali kau adalah scholar, kecuali kau adalah ilmuwan. Boleh produk pikirmu dipakai orang, itu pun bisa ditolak. Tergantung siapa kau. Itu namanya konteks kredibilitas. Katanya kau dosen, ini aja pun kau nggak paham. Ya, laki-laki tapi cuma bisanya menyerang perempuan. Laki-laki macam apa kau? Ganti celana kau pakai rok. Satu. Ya, kita lanjut diskusi. Tolong umat Kristiani di sini tuh bertanya aja udah. Kalau kalian bahkan menjawab tak mampu, bertanya aja Pak kalian tak mampu, maka jangan coba-coba menjelaskan. Tolong. Tolong di sini konteksnya orang Kristen bertanya tentang Islam. Bang Mat Juri di mute dulu. Saya sudah bilang di komal-komal Islam, kecuali yang punya komal sendiri yang melarang saya. Ketika Unirifa masuk di komal Kristen, Unirifa hanya mau ditanya orang Kristen. Kecuali kalian mengklaim, maka harus saya tanggapi. Bang Kucang Onyot karena dia signalnya bermasalah. Saya sapa kalian semua. Halo Verhost, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah siap? Sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan Verhost? Belum sih, belum. Siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait agama Islam. Jangan coba-coba menjelaskan iman Kristiani Verhost, karena mohon maaf, saya sudah memperhatikan Verhost bukan orang yang akademik dan memiliki ilmu pengetahuan. Kakak langsung berangkat. Hati-hati kak. Ya, Verhost. Iya, betul, Kecuali betul, Verhost betul. sudah belajar. Kecuali Verhost sudah belajar nih, tadi malam udah baca Bible. Ayo kita diskusi. Nggak apa-apa Verhost. Itu hak kamu. Kamu belajar autodidak. Saya tidak mengharamkan juga orang itu belajar autodidak. Itu hak kita. Nah, Mat Juri. Assalamualaikum atau selamat malam ini. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Oke. Ya, kalau nggak ada turun aja ke bawah. Iya, turun aja. Benar juga Verhost tuh. Kali ini aku sepakat. Kali ini sepakat aku sama kau Verhost. Jarang-jarang aku sepakat sama orang Kristen nih. Kali ini sepakat aku sama Verhost. Ya, izin Bang ya. Nah, sekarang FRD. FRD silakan. FRD. Halo, selamat pagi. FRD. Nah, Verhost bilang lagi Verhost sama orang ini Verhost. Tanya Verhost, katanya dulu orang ini. Si siapa nggak menjawab berarti nggak mengikuti. Turunkan saja. Ini kali ini aku merasa loh Verhost ini agak sedikit berini dia. Harus mengikuti, dipanggil. Sudah naik ke atas dipanggil nggak nyaut. Keren ini. Tapi nggak memperhatikan. Jangan-jangan Bang Verhost ini mukanya ganteng. Coba buka dulu Bang. Biasanya orang ganteng ini sejalan nih. Biasanya agak ada juga sih orang ganteng. Oh, yang paling ngeri Bang Verhost. Bang Verhost, yang paling ngeri itu udahlah jelek, bodoh lagi Bang. Nah, itu terboy. Masalahnya di situ. Itu yang aku. Kecuali ganteng. Nah, kita turunkan Yeyen SPT. Baik, sebentar ya, ya. Sebentar. Ya. Muslim atau non muslim? Yang naik itu adalah orang yang Muslim. Nah, apa yang mau disampaikan brother? Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan brother, ini ruang dialektika lintas iman. Kalau ada pertanyaan kepada Unirifa silakan bertanya. Kalau ada yang mau ditanggapi dari Unirifa silakan ditanggapi ya. Karena kita di sini sama-sama memiliki hak yang sama gitu. Silakan. Sebenarnya gini Uni, apa ya? Mungkin kita sebagai penonton, khususnya saya dan teman-teman yang Muslim, pengen apa ya? Kita tuh nggak apa? Pengen Di mute yang udah naik di mute. Yang sudah dinaikkan di mute. Yang sudah dinaikkan di mute. Kalau nggak usah naik. Pengen menyampaikan aja ke Uni. Jadi beberapa akun itu, akun-akun dari umat Nasrani itu suka menjelek-jelekan dan menghina itu, yang setauku itu nggak pantas dan nggak layak. Jadi menurut Uni itu gimana ya?
untuk menanggapi untuk hal itu, untuk semua bukti dan apa ya, intinya bukti semua itu ada Uni. Cuman menurutku aku nggak punya hak ataupun buat menyampaikan ini semua tuh, nggak ada akses gitu. Nah mungkin dengan saya naik ke sini bisa menyampaikan itu semua. Menurut Uni itu gimana? Bentar, saya minta maaf, bukan berarti saya tidak mendengarkan, tapi saya jawab dulu WhatsApp Bang Jibril ya. Oke, gini. Ya, gini. Teman-teman, ada beberapa orang yang mengatakan tidak boleh debat lintas agama, tidak boleh debat lintas agama. Saya mau mengatakan begini, Rasulullah itu hadir dengan ajaran yang bertahap dan berfase, dan juga memiliki siasah atau sistematikanya. Contoh, ketika Rasulullah pertama sekali hadir menjadi seorang nabi, beliau itu tidak terang-terangan menjelaskan Islam. Tolong di mute yang lain dulu. Host juga nih, kalau perlu. Bang Gantar di mute dulu. Apakah antum-antum yang menonton ini tuh tidak dengar kata saya ya? Antum kalau naik ke atas biar tidak terganggu diskusi langsung di mute ya, karena biar tidak ke distract. Nah inilah nanti kan terganggu kita. Kalau tidak usah naik. Bang Asri Muiz pun juga tidak di mute. Nah inilah kadang-kadang kan nanti saya dibilang keras, karena kita lagi model diskusi lintas agama guys ya, bukan tempat warung kopi. Kecuali kita tidak ada oten, ini ada PR host di sini. Jadi Rasulullah itu pertama itu menjelaskan Islam itu bersembunyi-sembunyi dulu, itu siasah. Setelah ada umat, akhirnya beliau menyiarkan langsung dan menggunakan kaidah ilmiah seperti menyampaikan dalam majelis. Makanya digunakanlah Darul Arqam, rumahnya Arqam sahabat. Setelah itu apa? Beliau bersabar menyiarkan Islam. Ketika beliau dihajar, diboikot, beliau tidak mengatakan perang kepada orang lain, beliau tidak menyerang. Beliau tidak mau bertindak sesuai dengan dirinya sendiri. Sejatinya kita harus ikuti itu. Saya punya panglima saya Bang Zuma, presiden saya Pak Jokowi. Maka saya boleh bersikap dalam ranah pantauan panglima dan juga pemimpin saya. Seperti misalnya kalau seandainya punya suami ya suami. Kalau suami bilang kita boleh begini, kalau dalam kaidah tidak melanggar undang-undang Al-Quran kita ikuti, sami'na wa ta'na. Nah begitu juga seperti yang terjadi saat ini. Ini saya ke analogi dulu, kita jauh dulu bang, kita ke agama dulu. Ketika Rasulullah itu sudah diboikot, sudah dihajar, baru turun Al-Quran bahwa diizinkan kalian berperang karena kalian diperangi. Ini izin uzina, kata-katanya uzina, izin di situ, bukan diwajibkan, tapi uzina, izin. Artinya ini sebelumnya tidak diizinkan. Maka ayat yang universal ini bisa digunakan dalam situasi kondisi yang kita juga hadapi. Dalam kaidah dialektika lintas agama, kita sudah melihat kita diperangi secara akidah. Oleh siapa? Umat Kristiani. Mereka memerangi kita dalam ranah pemikiran. Maka antum-antum semua yang orang Islam ini jangan menunggu kami. Antum semua asahlah pedang ilmu antum. Antum punya handphone, punya duit beli buku, baca. Oh tak sanggup lagi otak saya, sama seperti orang yang ingin berperang tapi dia tidak memiliki kekuatan fisik. Ummu Maktum itu buta matanya, tapi kok bisa dia mati di zona perang? Yang betul aja lah coy. Ummu Maktum yang matanya buta mati dalam berperang keadaan memegang bendera. Apa tugas dia? Pegang bendera Islam. Jadi mari kita bersinergi. Antum apa? Kucang onyet buka komal. Karena dia buka komal, dia juga bisa berdiskusi sikit-sikit, ya dia diskusi. Tapi tolong jangan paksakan diri antum. Kalau tidak berilmu jangan maju. Matilah kau dimakan cacing kan gitu. Sudahlah tak bawa senjata, masuk ke kandang serigala, dimakanlah sama serigala. Minimal kalau masuk ke kandang serigala punya alat setrum serigala, setrum, matikan mereka. Ada ilmunya. Nah, sama. Senjata bagi kita di perang pemikiran ini adalah ilmu. Apakah ilmu bisa ditajamkan? Bisa. Caranya seperti apa? Belajar. Fasilitas Allah sudah mudahkan. Allah izinkan kita dapat handphone. Bukalah jurnal, bukalah kitab-kitab para ulama. PDF-nya pun ada. Sulitnya itu, kenapa kalian mengakses video bokep kok mudah? Walaupun sudah disembunyikan di take down di Indonesia ini, masih juga berkeliaran video bokep di Indonesia ini. Disembunyikan oleh pemerintah. Tetap ada 1000 cara bagi kalian membuka itu. Kenapa kitab ulama kok sulit kali sementara itu dibiarkan terbuka begitu saja? Inilah kita.
Umat Islam ini, inilah kita, kesalahan kita terkadang memprioritaskan yang tak prioritas, mengabaikan yang prioritas. Ilmu prioritas, dalilnya mana? Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban. Gitu. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Macam mana kalian mau menyampaikan satu ayat, kalian tidak membaca ayat? Maka apa yang harus kita lakukan? Tajamkan pedang ilmu. Tajam. Apa huruf apa yang dimaksud definisi tajwid? Saya tidak bisa jawab itu dulu. Saya berasa, tapi saya punya giroh, saya punya keinginan untuk membela agama ini. Apa yang harus saya lakukan? Belajar saya, kuliah saya kuliah di usia di atas 30 tahun. Kenapa rupanya? Apakah kuliah itu untuk supaya bisa jadi ini, saya jadi doktor profesor? Ngapain? Nggak perlu. Tapi saya kuliah untuk dapatkan ilmunya. Berkat kuliah saya mengerti metodologi keilmuan dalam ranah sistematika keilmuan dalam ranah akademis, mempelajari ulumul Quran, ulumul hadis, kaidah fikih, maqasid syariah. Jadi ada manfaatnya. Berbayar, ya berbayarlah. Pedang aja kau beli, baju besi Nabi Muhammad itu mahal harganya itu. Ilmu nggak ada ceritanya. Kau pikir kau duduk diam-diam kau dapat ilmu? Siapa kau? Anak Tuhan kau? Akan begitu. Saya bukan ulama, saya mahasiswi, saya pelajar, saya pendebat. Kerjaan saya berdebat memang. Ya, kalau ada yang bilang nasi ini ketan, saya debat. Nggak mau saya membiarkan orang-orang bodoh mengatakan nasi ini ketan, beras ini ketan. Oh iya, beras ketan ada, tapi ini bukan ketan. Jadi inilah kita umat Islam. Kita terpaksa, kita tidak suka berdebat. Saya paling anti berdebat ini, jujur aja saya bilang. Tahu kalian, mental kita kena. Kenapa kita terganggu dengan perdebatan? Karena perdebatan mengeraskan hati. Tapi saya terpaksa debat, karena kalau saya tidak hadir mendebat, itu pemfitnah, pembawa syubhat agama hadir berkeliaran. Saya tidak mau mendebat si perhos, karena si perhos tidak membawa syubhat. Tapi saya berhak menanggapi si perhos, karena saya berdasarkan undang-undang mencerdaskan bangsa. Masa ketika si perhos bilang ayam itu bebek saya biarkan? Itu saya membodohi bangsa, membiarkan bangsa dibodohi. Saya hadir dalam ranah mahasiswi yang wajib taat pada pemerintah, wajib taat sami'na wa ta'na terhadap agama, menyampaikan, mengaktualisasikan hak saya. Belajar. Kok malas sekali belajar, matilah kau. Nah, gitu. Gitu belajar. Kalau ingin berperang, maju ke medan perang. Belajar teknik memedang pedang, memedang pegang. Inilah salah kan aku. Memedang pegang, salah. Memegang pedang. Belajar caranya. Oh, saya tidak bisa berkuda, saya ingin maju ke medan perang. Ya belilah kuda, belajarlah kau. Ngelak pinjam kuda orang lain, belajar. Mana tahu nanti dapat kuda. Gitu. Sama. Unirifa nggak ngerti bahasa Ibrani, belajar aku. Bayar 1 juta sebulan. Oh, morehku terlalu baik, kuturunkan harganya 500.000 sebulan. Makasih moreh. Siapa guruku? Moreh Sapri Saleh. Belajar apa aku? Bahasa Ibrani. Loh, kan kau bukan orang Ibrani loh. Kenapa biar aku nggak ditipui sama orang-orang yang ngaku Ibrani? Nah, apalagi belajar bahasa Inggris, biar nggak ditipui kalian sama orang-orang yang berbahasa Inggris. Maka kenapa belajar bahasa Arab itu menjadi fardu? Kemudian oleh dosen saya katakan itu bahkan menjadi fardu, karena biar kita tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku Islam. Nanti kayak si blender kalian dibuat nanti. Cari itu dalilnya ada, surah Al-Masar, surah Abata kata dia. Karena Oten nggak pernah belajar sama ini, iyalah kata dia dicari. Itu dia. Maka kita biar tidak gampang ditipui, lebih baik kita belajar. Begitu bang. Ya panjang kali lebar, tapi harus saya sampaikan seperti ini. Silakan. Tadi yang bicara bertanya tadi siapa? Siapa tadi yang bicara? Saya Uni, saya. Yayen. Silakan Yayen. Itu yang bisa Uni sampaikan Yayen. Style Uni memang begini Yayen. Uni tidak bisa kayak jadi diri orang lain kayak
Assalamualaikum ikhwah fisabilillah. Maaf ya ikhwah, antum nggak pandai Uni gitu. Ini orang Sumatera Barat. Uni harus jadi yang kayak gini lah Uni. Kalau kalian nggak suka tinggalkan, kalau suka dengarkan gitu loh. Emang begini Uni cara ngomong Uni. Kecuali Uni pargoy sambil ngomong kan nggak betul juga. Pargoy 12 macam kan. Kecuali Uni nggak pakai baju, nggak pakai jilbab, salah. Tapi sampaikan lagi ya, turunlah. Ini lagi nih Astra, udah selesai belum Bang Yayan ini? Biar kita diskusi. Halo Yayan, sudah? Oke, terima kasih. Lanjut Bang Asril silakan. Ya, saya mengapresiasikan kepada Uni telah memberi semangat kepada kami untuk membela Islam. Insyaallah. Memang Harus Uni, Bang. Iya. Saya juga terlambat juga kuliah demi untuk mencari ilmu kayak Uni. Kami ingin bagaimana bisa belajar menjadi apologet sehingga bisa membela agama kita. Ya, itulah nih. Ya, saya memang kalau buka Komal itu tidak mengizinkan Komal saya itu untuk tempat latihan. Kalau latihan itu kita by Zoom. Dulu kami begitu. Saya takut berjanji-janji lagi ya untuk membuat arena latihan buat umat Islam berdebat. Dulu kami ada, samsak kami UTI dulu. Jadi siapa yang mau jadi debater, hadapi UTI dulu. Kalau bisa kalian menghadapi UTI berarti udah siap kalian tempur. Gitu kami dulu. Ibarat kita kalau mau latihan perang ini ada samsaknya kita. Berantem dulu kita tonjokin aja lah itu kan. Nah UTI udah meninggal. Nah sekarang siapa mau jadi samsak? Mungkin nanti lah Perhos saja lah jadi samsak, nggak apa-apa. Kalau nanti kalian ingin belajar berdebat, kalian hadapi dulu si Perhos, samsai dia, ajar dia sampai habis. Kalau udah bisa kalian melewati si Perhos, mengatur emosi kalian, memberikan edukasi, berarti udah terjun lah, debatlah kalian. Dulu Uti Watimena jadi samsak. Siapa yang mau belajar berdebat itu Uti Watimena hadapi dulu. Kami aturkan jadwalnya. Hatuha 2 menit. Nah, hadapilah Uti itu dengan eludahnya. Gitu loh. Oh, jadi saya itu buat latihan dulu gitu ya maksudnya. Nggak apa-apa lah, dapat pahala kok. Kan dalam iman Kristiani gini, kasih karunia ketika seseorang itu menderita, walaupun dia itu tidak harus menanggung penderitaan itu. Itulah tadi 1 Petrus pasal 2:18 itu, bacalah ayat setelahnya. Maka kau mengamalkan ajaranmu, kami mengamalkan ajaran kami, apa latihan. Nah, latihan kami kan, kami jadiin kau samsak Perhos. Bang Perhos jadi samsak. Nggak apa-apa, bonyo aja. Pikul salib, Bang. Oh ya Abang betul. kan pikul salib. Gitu. Salib, ya. Tapi jangan di room-room seperti yang ada saya. Saya nggak suka di tempat saya itu dijadikan tempat latihan debat. Karena saya nggak mau kita mau langsung kajian. Kita mau langsung kasih pemateri. Jangan di hadapan saya. Kalau saya mau mendampingi nanti cari waktu. Kalian mau saya dampingi misalnya. Saya dampingi, saya temani dulu. Nanti jangan marah kalau saya langsung bilang, jangan gitu Bang, jangan menyimpulkan agama orang lain. Nah, jangan tersinggung. Yang namanya latihan itu kalau lagi bertarung gini, kalau mentornya bilang, jangan kayak gitu, nggak boleh. Ya, jangan marah, jangan tersinggung. Gitu, kalau sama saya per-peran aja. Kan gitu. Susah kalau orang Sumateraan itu nggak bisa. Kadang saya nggak bisa basa-basi gitu loh. Kenapa? Ini kita bicara tentang kaidah dialektika. Dialektika itu memang ada manner, method, materi itu. Tapi itu tergantung. Ya tergantung suasana dan tergantung siapa yang kita hadapi. Ya. Gitu. Ya silakan Bang Asril. Ada lagi yang mau disampaikan Abang? Pengen minum kopi lah aku. Ada Bang? Kita tanya. Saya kalau udah nggak ada oten-oten apa nih saya mau akademik boleh. Ya, mau non akademik boleh. Boleh toh. Pokoknya Perhos 1001 pertanyaan kau hari ini. Kalau bisa sampai selesai 1001 pertanyaan ya. Ya, Jangan sampai nggak. Pokoknya harus sampai 1001. Kalau nggak sampai 1001 kau ulangi lagi bertanya lagi. Kau ulangi pokoknya nggak boleh. Kau harus cukupkan 1001 hari ini. Oke Perhos, kalau nggak kau nak denda. Bayar sama aku ya 1 juta. Gitu. Ya silakan yang lain. Biarkan Perhos mendapatkan wawasan tentang Islam walaupun dia nggak butuh. Dia nggak mau sebenarnya. Dia cuma nguji-nguji aja nggak apa-apa. Ya silakan.
Yang lain tuh kalau nggak ada apa, kalau nggak ada yang disampaikan, janganlah saya ngekick. Nggak enak saya ngekick kalian, berdosa aku. Assalamualaikum, selamat pagi Uni. Nah, waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan abang. Gimana kabarnya Uni? Alhamdulillah, sehat selalu saya. Oke, saya ingin menggarisbawahi temanya tadi ini ya. Temanya kan kalau nggak salah, Oten naik jangan takut. Itu temanya kan. Saya jadi ingat ini kata-kata dari salah satu pendeta yang namanya pendeta Sulistyo ya. Di situ fitinya kurang lebih intinya begini. Oten kalau diskusi nggak bakalan menang. Kalau Iya. menang cuman apa namanya dia bilang cuman Asumsi. ngeyel dan Asumsi. menghujat gitu ya. Nah, yang saya ingin tahu ini pandangan Uni dan selaku apologet Islam yang sudah malang melintang di rum Islam yang besar. Melintang bang, bukan Malang. Saya nggak pernah ke Malang. Malang melintang. Aku pengen tahu pandangan Uni yang sudah begitu luar biasa ya. Kenapa ya Oten selalu sikapnya diskusi yang ilmiah, diskusi yang baik itu nggak maunya menyerang, menghujat, terus memelintir ayat. Kalau sudah kalah pasti menghujat gitu. Menurut pandangan Uni, kenapa sikap Oten begitu gitu loh nih, menurut pandangan Uni? Oh, ini berarti Kita pandangan aja saya ya. Iya, Berarti ini saya betul. jawabnya by pengalaman ya. Enggak semua, pertama- Bang, enggak semua. Biar Perhos, biar aku jawab. Kalau kau yang jawab nanti orang nggak percaya. Aku aja yang menjawab. Ini pertama, betul kata Bang Perhos. Tidak semua umat Kristen begitu. Saya harus akui ya. Saya hampir kurang lebih 6 tahunan mungkin. Tidak semua umat Kristen itu dia diskusi itu tujuannya menghujat. Tidak semua. Tapi mayoritasnya begitu. Ya, kita harus definisikan dulu nih penghujatan. Saya mau kita sama-sama duduk. Mari kita bahas definisi menghujat itu apa sih? Maka mari kalau saya sendiri tidak mau ribet-ribet, saya tidak punya definisi sendiri, saya bukan ahli bahasa Indonesia. Maka saya akan ikuti KBBI aja dulu. Nah, asal kata hujat itu dari mana sih? Apa sih klasifikasinya penghujatan? Penghujatan itu adalah seperti apa? Itu dulu bahas dulu. Kalau seandainya ada umat Kristiani mengatakan Nabi Muhammad menikahi anak kecil, dalam sudut pandang saat sekarang ini itu betul. Tapi apakah itu sebuah kesalahan? Oh tidak. Banyak orang-orang dahulu menikahi anak kecil dalam sudut pandang umur. Makanya dalam Islam itu tidak ada ketentuan umur. Tidak ada anak kecil, anak besar. Tapi yang ada adalah balik atau berakal. Kalau kita katakan Nabi Muhammad tidak menikahi wanita balik, itu baru salah. Balik dan berakal. Karena tidak ada besar kecil. Karena kalau anak kecil, mohon maaf nih, ada ucuk baba. Ucuk baba itu mohon maaf ya, udah dewasa. Kecil dia. Nggak boleh dia nikah. Dia nggak bisa besar-besar. Nah ini kaidah ini harus dipahami ya. Jadi kalau ada umat Islam yang ke-trigger hanya karena ucapan Oten mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi anak kecil, ngapain kita ke-trigger? Mari kita duduk bahas dulu tentang anak kecil ini. Ucok baba pun kecil dia, menikah dia kok. Begitu. Yang kedua, kalau umat Kristiani yang awalnya berapologet lalu kemudian menjadi penghujat, itu sebenarnya sudah dimention di Al-Quran. Al-Quran sudah katakan itu. Jangan kalian menghina sembahan orang lain, karena mereka pasti akan membalasnya lebih tanpa ilmu pengetahuan nih. Saya bawakan dalilnya Al-Qurannya. Masya Allah, sudah dijawab oleh Allah. Ya, kita harus objektif di sini. Kita tidak boleh mentang-mentang Islam terus kita belain aja orang Islam. Nggak ada cerita. Ya. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan, mencaci agama orang lain itu adalah sebuah larangan dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca dalam surah Al-An'am ayat 108. Suaraku hilang lagi gara-gara teriak-teriak nih. Perhost, jangan buat aku teriak-teriak ya hari ini ya.
Oke, santai aja. Al-An'am 108. 108. Oke, oke. Catat ini Bang Peros. Ya, ya, Al-An'am. Jadi kalau ketemu kau sama muslim-muslim penghujat ke bawah ayat ini. Ayat 6. Nomor 6 ya. Al-An'am surah ke-6. Ke-6 Ayat 100. 108. 108. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala, dan janganlah, wa dan la, jangan, ditekankan. Tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adawam bighairi ilmin. Kata Allah gini, dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu pengetahuan. Ini sudah Allah jamin di Al-Quran bahwa oten-oten itu akan memaki Allah tanpa ilmu pengetahuan. Betul. Tuh. Al-An'am 106. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu. Tapi realitasnya, kenapa kita nggak memaki sembahan mereka, tapi kok mereka memaki Nabi Muhammad? Maka Allah sudah jawab lagi di Al-Quran. Pertama, surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kalau yang kafir-kafir ini. Kafir itu artinya mereka sudah melakukan upaya penolakan. Mereka diberi petunjuk atau tidak, tak akan beriman. Maka ketika mereka tidak mau beriman, janganlah kalian menghujat sembahannya. Nanti ayat ini akan berlaku. Ya, jadi ketika bertemu dengan oten, kita punya metodologi pendekatan. Pertama, kalau macam-macam perhos ini, jangan kalian hujat sembahan dia di hadapan dia, karena dia sudah dikatakan oleh Allah akan menghujat balik tanpa ilmu pengetahuan. Maka dengan perhos ini konteksnya adalah sampaikan dariku walau satu ayat. Sampaikan. Ya, sampaikan walaupun satu ayat. Tapi kalau kalian lihat aku, tandukku keluar, lihat siapa yang kuhadapi. Loh, memang punya tanduk? Oh punya. Aku punya sayap. Sayapku, sayap rohani, tanduk rohani, perhos. Ya. Nah, jadi kalau seandainya yang kuhadapi adalah Dajjal, setan, aku hadapi perhos ini, aku anggap aja aku lagi lagi di saungan, lagi makan-makan, minum-minum kopi-kopian, canda sama perhos ini. Menganggap enteng saya tuh. Bukan enteng kau kuanggap, tapi kuanggap kau kayak teman lah. Tapi kalau kau menghujat, ku hantam kau, ku cabut lidahmu. Enggak pernah menghujat. Uni, menurut Uni, Nabi Isa itu sama nggak dengan Yesus, Uni? Tergantung. Yesus menurut siapa dulu? Kalau Yesus menurut Matius yang suka mengutuk ponara, enggak. Kalau Yesus yang tergantung di salib, enggak. Tergantung yang mana dulu. Yang mana dulu? Kalau dia anak Maryam, iya, tokohnya sama, perspektif kita berbeda. Kalau dikatakan sama, ya beda lah. Soalnya apa? Mana ada Nabi Isa itu tidak menjalankan hukum Torah? Mana ada Nabi Isa itu ngamuk-ngamuk giliran orang lagi jualan? Nggak ada gitu. Aku nggak percaya itu. Nabi Isa itu santun. Bahkan ada satu riwayat, ada sebuah kisah riwayat. Nabi Isa itu ketika bersama dengan Hawariyun melihat bangkai binatang aja, orang udah pada tutup mulut hidung semua, bau kali. Apa kata beliau? Indah kali, putih kali giginya. Hah, bangkai aja dipuji loh. Apalagi perempuan. Yesus ngatain perempuan anjing. Nabi Isa nggak mungkin lah, sifatnya karakternya begitu. Sedangkan bangkai aja dia puji, apalagi perempuan. Apalagi kayak aku gini, apa nggak dipuji-puji Nabi Isa? Insya Allah ya. Kalau aku baik. Jadi Nabi Isa itu beda dengan Yesus yang ditulis di di Bible ini ya. Nabi Isa itu bukan seperti yang dituduhkan Bible, itu aja intinya perhos. Iya, kita mau penuh dengan tuduhan. Dituduhnya lah Nabi Yesus minjam keledai orang. Padahal dia bisa menurunkan. Kau pikirlah pakai gini sedikit. Roti aja bisa diturunkannya dari langit. Ngapain dia minjam keledai? Nggak bilang pula. Maksudnya nggak izin lagi orangnya, ada aja.
Iya, berarti Nabi Isa itu beda dengan Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tergantung yang mana dulu. Kalau ada kesamaannya berarti sama lah. Namanya kan penulis kitabmu nggak jelas siapa, entah siapa-siapa aja yang nulis di situ. Iya, menurut Umi sama atau beda? Tergantung gue bilang, bukan Kok bukan cuma Tuhanmu ya, berarti bukan cuma Yesus. abu-abu. Ah kan, memang abu-abu. Kitab bukan abu-abu. Bukan hanya Tuhanmu aja yang tergantung. Kalau ini kenyataan, aku nggak hina loh. Di dunia ini yang tergantung tuh bukan cuma Yesus, Perhos. Pendapatku pun tergantung. Umi, kenapa di kalian itu selalu mengatakan umat Kristen itu kafir? Aku, Heeh. Al-Quran kau yang bilang memang kau kafir. Emang kau nggak kafir? Ya enggak lah. Kafir itu artinya dari kata kafara. Kafara menutup diri. Dan sekarang aku tanya, terima kau ajaran Nabi Muhammad? Aku kan mengikuti ajaran Nabi Isa. Kan kafir. Loh, kok kafir? Karena Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Nabi Isa itu untuk kan Bani Israel. mengajarkan apa? Nabi Isa Apa Nabi Isa? mengajarkan apa? Nabi Isa mengajarkan menyembah Allah dan ikutilah Nabi terakhir. Loh, aku kan mengikuti Nabi Isa toh. Ya udah kau kafir. Loh, kok kafir? Berarti Nabi Isa kafir. Kok maksa Perhos? Kalau nggak mau kafir syahadat lah. Apalah Apakah Perhos Nabi Isa itu nih? kafir? Nabi Isa itu Islam, tapi kan kau kan mengaku ngikuti dia. Nah, aku tanya kalau memang kau ngikuti dia, kenapa kau nggak nyembah Allah? Loh, kan nyembah Allah saya. Siapa Allah? Allah mana yang kau sembah? Yahweh. Kan? Kau fitnah lagi ya Allah dengan Yahweh. Ada-ada aja si Perhos. Makanya aku bilang kau anggap aja orang yang lagi duduk di warung kopi ngomong tak apa-apa, tapi aku tetap makan, nggak peduli aku. Makanya aku bilang, aku nggak mau menghujat, aku nggak mau berkeras-keras dengan kau Perhos. Karena aku anggap kau kayak ada lagi duduk, aku lagi makan kan, lagi duduk aku di warung makan. Datang orang duduk. Tadi aku cerita gini-gini, aku dengarkan aja. Oh iya ya Pak ya. Nggak aku anggap kau sebenarnya. Tapi nggak boleh gitu juga. Bertanya aja seumur hidup nggak apa-apa. Iya, Tuhannya orang Yahudi sama orang Islam sama nggak? Yahudi yang mana? Yahudi penyembah Baal juga. Banyak Yahudi itu kan nama etnis. Nggak semua orang Yahudi itu menyembah Allah. Ada-adanya Perhos nih. Orang Yahudi aja banyak menyembah Baal, Molo. Ya, contohnya Menyembah rabi-rabinya pun ada. Yahudi yang mana? Tuhannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim sama nggak? Itu baru pintar. Kayak gitulah kalau bertanya spesifik. Baru ku bilang atau deh, udah boleh Perhot tadi yang tadi nggak ku abaikan. Pindah kini kursi Uni sini duduk. Duduk dekat sini Uni. Baru berkualitas ini. Perhos pertanyaannya bagus, udah mulai nih naik nih, kognitifnya udah mulai berfungsi nih. Dia pintar nih Perhos nih. Lanjutkan ya. Berprogres kita jadi manusia, besok belajar lagi. Jadi kalau yang disebut dengan apakah Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad dan umat Islam? Yes, Nabi Musa menyembah kepada Allah Azza wa Jal. Dalilnya mana? Surat Toha ayat 14. Mana dalil itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Ada perintahnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu Perhos. Gitu. Lanjut pertanyaannya. 1001 lo udah kau hitung, udah catat berapa pertanyaan tadi hari ini? Udah 5. Dua. 1001 pertanyaan untuk Perhos hari ini. Jadi Tuhan yang disembah Nabi Musa itu apakah menyembah ke Allah? Ya iyalah Perhos. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhos keluar tadi dari device, makanya double. Turun dulu, naik lagi bang. Bang makanlah sambil sarapan bang, nanti abang mati loh ya. Abang sarapan ya. Kalau nggak ada roti di meja abang makan tiwul, nggak apa-apa. Nggak ada tiwul, makan ubi, makan talas. Kalau nggak ada abang makanlah pohon seperti dalam kitab abang. Segala pohon yang berbiji adalah makanan katanya. Kalian di Kristen diajarkan makan pohon. Kan makan pohon loh, bukan bijinya ya, pohonnya. Bentar dulu, pohonnya. Aku HP dulu. Bentar dulu, aku HP. Selamat pagi, Bang Paijo.
Ya, selamat pagi Bang Firdaus. Gimana kabarnya ini? Kabar baik, Bang Paijo. Ya, semoga selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bang Paijo. Assalamualaikum Mbak Uni Rifa, Mas Kucak. Lanjut Bang Peros. Bang Miftah, hari ini Perhos 1001 pertanyaan kepada umat Islam. Biarkan dia bertanya. 1001 harus. Dia kalau nggak sampai 1001 pertanyaannya, dia dendarin 1 juta. Dia bayar sama aku. Dia wajib bertanya sampai. Uni. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita maklum lah kalau Perhos. Biarkan dia bertanya 1001. Hari ini Perhos bertanya 1001 pertanyaan kepada Uniripa. Cepat Perhos, nggak apa-apa. Uniripa lagi Ini kan, ingin diskusi menginjili Perhos. lintas agama ya, berarti Kok membicarakan diskusi? tentang Tuhan. Bukan. Perhos bertanya, Uniripa menjawab. Enak aja diskusi-diskusi itu, dua lawannya tuh harus punya ilmu yang sama. Dua arah transfer knowledge-nya. Perhos cuma belajar, bertanya. Tinggi kali dia levelnya maunya. Nggak boleh, jangan meninggikan diri sendiri, nggak boleh. Perhos bertanya, Uni menjawab. 1001 pertanyaan. Jawab Perhos. Silakan. Cepatlah Bang Perhos. Abang Perhos hanya bertanya saja sudah. Lah, kok turun? Itulah kadang-kadang umat Kristen ini kadang bingung juga aku. Udah dikasih tempat bertanya, ditemani sambil sarapan, diajak berbicara pakai bahasa manusia, tetap aja dulu turun juga lagi. Kalian bertanya aja kadang salah, apalagi menjawab. Ya, jadi kalau ada Uni Rifa di Komal umat Islam, umat Kristiani hanya bertanya saja. Kalau coba-coba menjelaskan imannya, hati-hati. Takutnya aku lebih paham dari kalian. Kecuali kalian udah belajar dulu, nggak apa-apa. Model siaga aku. Ini kalau aku lagi kalian nggak ada ilmu, model melambai aku. Tapi kalau kalian berilmu, model siaga aku. Kayak orang udah mau melahirkan, udah buka 3. Ini kan terus lagi merajuk dia. Kok merajuk? Kita sapa dulu Ustadz kita nih. Ustadz Miftah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Apa udah lanjut Uni, sampean aja, wes aku dengerin aja. Kalau saya di sini Ustadz, saya ini berusaha meletakkan diri saya sesuai pada tempatnya. Kalau jumpa macam Perhos, itu saya nganggap kayak lagi di warung kopi, kayak di Lapo Tua. Ayo Bang Feros, naik Bang Feros. Kayak di Lapo Tua. Gimana Orang kabarnya? kan suka minum tua. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Saya tetap manis dan lelah Ustadz. Lelah menghadapi kehidupan ini yang semakin lama semakin gila aja orang hotel ini, menghujat aja kerjaannya. Tapi ini ya, lelah sama dengan hasil nih. Lelah itu niscaya Ustadz. Lelah itu adalah, bahkan lelah itu adalah sesuatu yang menjadi cita-cita sebenarnya. Karena kan yang dinilai Allah itu kelelahan kita. Ya makanya bukan kan hasilnya. ngomong lelah sama dengan hasil. Mantap Ustadz. Ya kan, kelelahan seseorang ini akan terbayari dengan apa, hasil yang memuaskan kan gitu. Insya Allah. Hasil itu tidak terlepas dari kelelahan seseorang. Iya. Ini ada Tuan Takur ini nih. Boleh kita sapa dulu ya Ustadz ya. Ya, Tuan silakan. Takur, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum Uni. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nakina. Masih ingat suara saya? Aduh, saya Sorry. kalau ke orang Ini- lain tuh saya gampang, saya gampang melupakan, Bang. Oke, siap. Ini Abu Yahya Uni. Abu Yahya. Kawan sekelas di More Sapri. Masya Allah. Subhanallah. Sehat-sehat Uni. Iya, Mas Lom Kha. Ani Beseder. Enggak, gini, Uni kan tadi Saudara, Bang. saudara. Saudara, Bang. Ini tadi ada Metsian. menyinggung sedikit tentang kelas More kan. Yang setahu saya kan apakah Uni sudah jalan lagi gitu, itu yang mau saya tanya. Belum ada waktu. Saya lagi fokus di kuliah dulu. Kalau saya udah selesai kuliah saya, rencana memang saya mau fokuskan di gini. Dulu saya pikir dulu saya bisa semuanya dalam durasi yang sama, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Jadi saya ambil tiga-tiganya sama kuliah. Ternyata saya ini memiliki keterbatasan yang banyak.
memori sudah mulai berkurang, namanya kita sudah semakin tua. Terus kesibukan semakin bertambah dengan banyaknya yang harus dihadapi, pekerjaan dan segala macam. Saya putuskan untuk tajamkan satu-satu. Ini mau menajamkan semua, tumpul pula semuanya jadinya kan. Jadi saya tinggalkan dulu bahasa Ibrani, saya fokus dulu di kuliah. Nanti insya Allah setelah kuliah selesai saya mau fokus di bahasa nanti, ngambil bahasa nanti. Oh begitu. Jadi gini, ada sebenarnya mohon maaf mengganggu komalnya sebentar. Saya cuman ingin minta, saya tertarik dengan diskusi lintas agama ini. Saya mau minta sama ini kalau ada jurnal atau link atau apa tentang Saya punya website. Saya punya website sekarang. Kalau mau antum jadi penulis di website saya kasih ID nanti jadi author. Oh gitu. Apa nama websitenya itu? Mesiah.org. Oh, masya Allah. Bisa lah nanti saya cross check. Maksud saya gini Uni, saya mau minta tentang ini skema Sambil sarapan teologi boleh ya? Boleh, silakan Uni. Yang Uni sering memaparkan tentang skema-skema teologi, sejarah-sejarah gereja. Mungkin itu satu hal yang menarik bagi saya untuk di awal-awal jadi bahan pembelajaran gitu kan, sebelum melangkah ke step berikutnya kan. Kita kan nggak mungkin langsung gitu kan. Saya tertarik sih dengan diskusi lintas agama ini, cuman kan kita harus memiliki bekal yang cukup. Itulah makanya kenapa kemarin alasan saya ikut gabung di More Sapri itu, ya itu salah satunya. Cuman seperti yang Uni bilang, kita nggak punya banyak waktu. Saya ada rencana mengulang ini Uni. Nanti Mau masuk More lagi? Iya. Saya udah tanya, cuman kelasnya masih sore, yang malam nggak ada karena kesibukan saya cari nafkah kan. Saya tunggu. Saya tuh nggak enak dengan More itu udah 2 kali loh. Pertama, waktu saya masih kerja saya bisa bayar. Jadi gini teman-teman ya, ini saya tidak mencurhatkan tentang kehidupan saya loh, karena Allah udah kasih banyak saya, rezeki saya itu udah berlebih-lebih dari Allah. Alhamdulillah. Ada bang alumni kiamat soalnya. Bercanda. Jadi gini, sama More itu kan 1 bulannya kan dikasih sekian gitu kan. Ya. Jadi saya tidak mampu, karena 1 juta sebulan itu bagi saya itu cukup besar. Bahkan kalau kuliah saja 1 semesternya itu cuma nggak nyampe lah berapa juta itu 6 bulan itu. Jadi masih diberi kemurahan kuliah. Tapi ilmunya More ini memang mahal. Saya akui, More itu bukan orang sembarangan. Dia memang orang yang menguasai bahasa Arab, bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Itu luar biasa. Bahkan saya anjurkan nih orang Islam yang ingin belajar bahasa Ibrani sama More Sapri Saleh. Beliau punya lisensinya. Tapi karena beliau adalah orang yang luar biasa, beliau kasihlah saya diskon potongan, dan alhamdulillah luar biasa. Saya masuk lagi. Jadi dulu ada yang mau bayarin saya. Ini gini nih ceritanya. Ini nggak apa-apa, nih nggak menggibah. Ketika saya sudah tidak kerja di Macia, saya berhenti. Saya mengasih tahu ke orang itu saya berhenti. Saya tidak sanggup di ini. Udahlah, kamu masuk aja, bisa saya bayarin. Tahu-tahu di pertengahan jalan diberhentikan, dia nggak bilang-bilang. Nggak enak saya sama More itu lagi mau masuk, Bang Tuan Takur. Oh gitu. Saya diam aja nih, diam-diam aja di grup aja, saya diam-diam nih, nggak ngomong-ngomong. Saya bukunya padahal beli 800.000 lah beli itu. Iya, mahal itu. Mahal bukunya. Nah gitu ceritanya. Nanti kalau saya sudah selesai kuliah, berarti saya kan dapat beasiswa sekarang nih, tapi mau pindah ke tempat lain tuh pasti nggak, beasiswanya saya nggak tahu lah diputus atau enggak kan. Artinya akan ada kemungkinan saya harus bayar kuliah. Makanya saya belum bisa lagi untuk kursus bahasa Ibrani. Insya Allah nanti kalau seumpamanya kuliah saya sudah selesai, kalau saya rencana lanjut ngambil bahasa Arab. Saya mau ngambil bahasa Arab rencana. Jadi begini Uni, saya nggak mau kursus bahasa Arab. Saya juga dikasih keringanan sama More. More itu baik sekali. Masya Allah. Jadi begini, saya kemarin kan tanya More punya kelas Aramaik nggak, katanya. Ada, cuman cari kawanmu, katanya. Dia bilang. Kalau sendiri dia nggak mau ngajar gitu. Iyalah, rugilah dia waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gitu nih, mohon maaf saya nggak bisa lama-lama. Nanti kalau ini berminat kan entah bisa Ada, More udah kasih saya buku bahasa Aramaik. Ya. Itu pun udah saya kasih Bang Moto bukunya biar belajar di Bang Moto dulu. Nanti kalau tahun depan saya udah mau belajar,
Saya pinjam bukunya Bang Moto lagi. Saya alhamdulillah juga sedang mulai kuliah juga ini Uni. Bagian Islamic Iya. Studies. Kita harus belajar, kita harus pintar, nggak boleh. Kita nih mungkin bukan saat ini kita bisa membabat habis syubhat. Bisa jadi 3 tahun akan datang, 4 tahun akan datang, insya Allah. Ya, siap. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya Uni. Saya lanjut lagi. Saya ada Nanti coba sedikit- cek website saya nanti. Antum bisa jadi author di situ. Siap. Ada nomor WA saya DM kemarin sama Uni. Mudah-mudahan bisa bikin lagi ya. Ya, Izin dulu Uni ya. ya. Yang lain di mute dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaki di mute dulu. Inilah kadang-kadang. Kadang inilah saya nih. Saya nih udah tahu saya ini tidak sabaran. Teman-teman tahu saya. Udah saya bilang masuk di Komal Islam itu langsung di mute. Biar tidak mengganggu orang lain ngobrol. Nanti disapa host baru buka assalamualaikum, selamat malam, selamat siang, Pak, Bu mau nanya boleh nggak makan nasi padang di sini ya, kayak gitu kan enak. Jangan masuk-masuk dibuka cam apanya, mute-nya berisik, terganggu orang lain ngomong ya. Nanti dibilang saya benci, nanti dibilang saya terlalu keras, nanti dibilang saya tidak sopan. Padahal kita lagi diskusi. Saya dari tadi menunggu si Perhos bertanya 1001 pertanyaan Perhos ya. Nah kita sapa lagi nih Zakiyura, silakan Zakiyura. Ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita sapa Perhos? Nah inilah kadang-kadang punya dipanik kadang-kadang, duh ya Allah belajar sabar lah aku dah. Apa ya, makanan apa yang bisa kita makan biar sabar ya? Makan kerutu atau mie? Mau nggak mau aku makan kerutu kayak kamu nanti. Supaya bisa sabar. Perhos, Ya, ibu itu. satu. Pertanyaan ke-6 Perhos, udah ke-5 pertanyaan tadi. Oke. Gimana ya, tentang ketuhanan ya, tentang Tuhan itu menurut Suka-sukamu aja lah. di Islam itu seperti apa Uni? Tuhan itu Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. arti Tuhan itu apa? Tuhan itu bukan bahasa Al-Quran Perhos. Niku kasih tau, jangan kau ulangi pertanyaan ini kalau jumpa aku ya Perhos. Cukup aku sekali aja mengajarkanmu loh. Aku ini orangnya gampang bosan. Bang Perhos, umurmu berapa Bang? Baru 50 tahun. Astagfirullah, udah tua rupanya. Maaf ya Bang ya. Aku masih muda kali. Abang, maaf ya Bang, sopan aku samamu ya Bang. Makanya hati-hati sama aku itu. Aku ini udah Bukan tua. karena lebih tua aja. Aku menghormatmu karena lebih tua aja ya. Kalau akhlakmu nggak ada aku hormati, nggak ada akhlakmu. Aku panggil bapak aja, panggil om Nanti. boleh nggak? Panggil om aja boleh nggak? Om aja ya. Boleh sembarang Perhos aja. Udah, juga mulai nggak sekarang aku apa-apa. panggil om ya. Nggak boleh, kami nggak boleh. Kalau aku teman-temanku Udah. banyak yang mati loh. Udah mati kawan-kawan om. Enggak, banyak yang Om mati. kapan? Ya, aku kan udah tua jadi seumuranku banyak yang mati. Om kapan rencananya? Ya 50 tahun lagi lah. Ih, nggak tahu diri om ya, dikasih umur 50 tahun minta pula 50 tahun. Bener lah kata Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Manusia itu kalau dikasih umur panjang dia akan minta. Ih, bener kali kata Allah ya. Sama lah om nih kayak orang Yahudi. Dikasih umur 50 minta 100, dikasih 100 minta 50. Ih, parah kali om nih, pantas loh om nih sesat. Oke lah. Om Perhos tadi bertanya, apa definisi Tuhan? Ya Tuhan. Om Perhos, saya harus menjawab dari 2 sudut pandang. Pertama dari sudut pandang umum atau universal di Indonesia. Kita punya KBBI ya Om. Kalau Om nggak terima, Om datangnya aja KBBI. Kalau aku malas aku nyerang KBBI, nggak penting kali. Walaupun ada kata-kata KBBI yang salah. Kalimat itu nggak sama itu dengan kata, itu kata-kata. KBBI salah ngambil tapi nggak apa-apa lah. Nah, Tuhan, aku tunjukkan sama Om Perhos dulu ya. Tuhan, KBBI. Dengar ya Om Perhos, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Jadi kalau ada yang disembah, maka itu Tuhan. Maka pernah aku bilang Tuhan itu banyak. Karena memang sembahan banyak. Kata Tuhan dalam bahasa Arab itu sepadan dengan kata ilah. Ilah artinya yang disembah. Makanya Yesus itu adalah ilah. Tapi ilahnya oten. Maka ketika sudah menjadi Islam, kami diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah. Gitu.
Maka orang Islam ini orang yang meniadakan ilah-ilah lain dengan mengatakan yang disembah itu yang layak hanyalah Allah. Jadi kata Tuhan itu, kalau merujuk kepada kata sembahan, betul Yesus itu Tuhan karena disembah. Tapi dia bukanlah Tuhan dalam definisi terminologi yang betul menurut kaidah logikanya manusia, kaidah esensi dari kata Tuhan itu sendiri. Apa itu? Pencipta yang tidak diciptakan. Yesus adalah ilah dalam makna sembahan, tapi bukan yang tidak diciptakan. Kalau dalam Islam, Om Peros keluar dulu, naik lagi di situ. Ya lanjut Umi, lanjut. Dabel. Om Peros turun dulu, aku tunggu. Aku sambil mengunyah ini. Om Peros turun dulu. Turun dulu Om Peros. Aku nanti terpental kemana-mana ini. Ya jangan kemana-mana, sini lagi. Tes, udah enggak. Tunggu 2 menit, aku telan dulu ya. Gitu caranya Om Perhos, ya. Om Perhos sudah tahu cara mengunyah yang baik dan benar, biar muka kita simetris. Lempar ke kanan, lempar ke kiri, kalau nggak ditempang muka kita. Nah, Om Perhos, monitor. Aku takut sama Om Perhos sakit jantung dia nanti. Aku takut Om Perhos meninggal nanti sakit jantung. Dia takut. Jadi Tuhan dalam makna umum adalah pencipta yang tidak diciptakan. Nah itu. Silakan. Lalu gimana menjelaskan Tuhan di Islam itu seperti apa Tuhan itu? Mantap. Ini namanya pertanyaan lumayan berkualitas. Dari zaman sebelum Abraham ada, Om Perhos sudah menjadi apologet. Ini baru berkualitas pertanyaannya. Selama ini nggak pernah. Bagaimana umat Islam bisa menjelaskan Tuhan? Sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dijelaskan. Tapi kami menjelaskan, maksudnya dari konsepsi kita, tapi kami menjelaskan Tuhan dari apa yang Tuhan jelaskan. Tuhan dulu menjelaskan tentang dirinya, kami kutip perkataan Tuhan, baru kami sampaikan. Bukan kami yang sok-sokan menjelaskan Tuhan. Tuhan itu adalah begini, begitu. Mana datanya? Dari mana kau tahu? Aku yang tahu. Nah, macam dia pernah nengok Tuhan aja kau. Makanya dalam Islam itu kami hanya menukil firman Allah ataupun hadis. Yang bisa menjelaskan siapa Allah, yang bisa menjelaskan bagaimana Allah, hanyalah orang-orang yang diberi izin, diberi wahyu, yang disebut sebagai Nabi, Rasul. Dan kami mengikuti apa yang diajarkan kepada kami itu. Nah kalau ditanya, bagaimana Tuhanmu Uni Rifa? Aku nggak tahu, karena aku tidak pernah melihatnya. Lah cari tahu lah Uni Rifa. Setelah aku cari tahu, aku bertemu apa, bagaimana Tuhan itu. Di mana kau baca? Al-Quran. Apa katanya? Allah laisa kamislihi syai'un, tertulis dengan eksplisitnya di situ. Tinggal kukutip aja sudah. Nah, bagaimana laisa kamislihi syai'un? Aku tampar kau nanti karena aku nggak tahu. Hanya itu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dijelaskan menggunakan konsepsi manusia karena Tuhan itu tidak terstimuluskan. Jangankan otakku nyampe, mataku aja nggak nyampe lihat Allah. Gitu. Maka kami umat Islam itu tidak menjelaskan tentang Tuhan, tapi mengutip perkataan Allah tentang dirinya, mengutip perkataan baginda Rasulullah tentang Allah itu sendiri. Begitu Om Perhos. Lanjut. Pertanyaan ke-8. Apakah di Islam itu ada yang pernah ketemu sama Tuhan? Mantap. Kalau ini disebut dengan bertemu Tuhan, kemarin aku ke Bali, aku tengok itu Tuhannya orang Buddha Indo itu, ketemu aku berupa patung. Ada. Kemarin aku juga banyak orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Tapi aku nggak percaya. Tapi kalau melihat fotonya Tuhannya orang Kristen ada. Ada. Tapi kalau bertemu ilahnya orang Islam tidak ada. Karena Allah itu terhijab. Begitu. Tidak ada yang mampu melihat Tuhannya orang Yahudi ada yang pernah bertemu? Tidak ada katanya. Soalnya ditulis di situ. Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Jadi kalau Ibrahim itu masih hidup, berarti dia belum pernah melihat Tuhan. Kalau dia telah melihat Tuhan tapi hidup, berarti Tuhannya pelin-pelan nih. Gak jelas Tuhannya nih.
Berubah-ubah dia sikapnya. Katanya nggak ada yang bisa tidak ada yang bisa berhidup bisa ketika melihat wajah gue. Tahu Ibrahim melihat wajah dia. Kang tipu ini. Nggak konsisten. Kayak mak-mak lagi datang bulanin Tuhan. Kan nggak mungkin kayak gitu. Maka yang salah bukan Tuhannya, tapi yang salah orang yang menuliskan cerita tentang Tuhan ini. Ada yang menipu ini. Nggak mungkin ayatnya kok kontradiksi. Pasti ada yang berbohong. Mungkin saja penulisnya tidak berbohong, tapi ada yang nggak jelas mentranslitnya ke terjemahan ini. Pasti ini orang yang nggak ahli bahasa ini menerjemahkannya ini. Makanya dari dulu aku ingin tahu siapa yang menerjemahkan kitab berbahasa Ibrani ke Septuaginta menjadi Septuaginta itu. Aku pengen tahu kredibilitasnya. Bisa nggak dia bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Takutnya dia cuma bisa bahasa Padang aja. Gitu. Kan abad ketiga sebelum Masehi itu. Mana ada orang kursus-kursus bahasa Ibrani sama Yunani itu? Setahu aku nggak ada kursus. Kok bisa-bisanya dia menerjemahkan? Emang dia ahli? Nah, takutnya aku salah terjemahan. Itu. Makanya terjadilah kontradiksi. Bisa jadi ini probabilitas. Pertanyaan ke-9. Belum tadi belum selesai. Belum terjawabkan tadi itu. Jadi di Islam itu belum pernah ada nggak ada. Dalam Yahudi dan Islam, orang Yahudi tidak ada yang pernah mengatakan manusia pernah bertemu dengan Tuhan. Karena dalilnya ada, tidak ada yang bisa melihat wajah Tuhan dapat hidup. Orang Islam juga tidak pernah ada yang melihat Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Karena Allah belum ya, bukan berarti Allah itu belum bisa mataku melihatnya. Bukan berarti mataku tidak akan pernah melihat Allah. Jangan samakan. Belum bisa dilihat dengan tak terlihat sama sekali, itu beda. Ya, ini Allah itu bisa dilihat oleh mata yang diberi kemampuan. Mataku tak mampu, tapi kalau Allah membuat mataku mampu melihat, itu pasti bisa, karena dia Tuhan. Tapi dia harus menongolkan dirinya jadi manusia supaya mataku mampu. Dia menyesuaikan diri dengan mataku. Kok bisa begitu? Rendah kali derajat Tuhanku. Mataku yang tidak mampu diturunkannya lah derajatnya untuk biar memampukan mataku. Bodoh kali. Mata dia kan Tuhan, mataku yang akan dibuatnya mampu melihat dia. Itulah Islam. Gak kayak Kristen. Kristen Tuhannya yang nyamar jadi manusia supaya mata kalian mampu lihat dia, kan aneh. Merendahkan diri Tuhan, tapi memang merendahkan diri dia. Itu nyata loh. Filipi pasal 2 ayat 6. Tuhan merendahkan diri, menistakan dirinya. Itu ada. Lanjut. Oke, ini lebih maka gagallah Tuhan ini mulia. Lebih ke spesifik. Mantap. Om Per harus menggunakan bahasa akademik. Makin respect aku mau. Om Peros jangan pernah menghujat ya. Kalau Om Peros tidak pernah menghujat agama Islam, aku lebih menghargai Om Peros karena ngeyel. Nggak apa-apa, karena anak kecil itu banyak ngeyel. Nggak semua orang dewasa itu, nggak semua orang tua itu dewasa. Om Peros itu enggak. Kalau Om Peros ngeyel, aku masih hormati. Tapi kalau Om Peros menghujat, ku cabut lidahmu. Sekarang pertanyaan yang ke-9. Ya, lebih spesifik lagi ke spesifik, mantap. Iya, kan belajar dari Uniriva. Bahasa-bahasa keren kan gitu. Jadi lebih ke yang mendalam lagi, yang apa ya, lebih ke ya spesifik itu. Ya. Jadi apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketemu dan melihat Tuhan? Baik. Ada 2 pendapat terkait hal ini. Salah satu sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah melihat. Tapi saya kalau nggak salah baca nanti Ustadz Miftah tambahkan itu. Melihat di sini bukan dengan mata zahir, tapi melihat itu dengan mata batin. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada Nabi Muhammad tatap mata melihat Allah, karena Allah itu masih terhijab. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam yang mendengarkan suara Allah azza wajal, itu juga tidak melihat bagaimana Allah zatnya. Begitu juga dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Hanya itu yang bisa aku jawab, karena aku tidak mampu menjawab lebih dari pengetahuanku. Kalau aku menjawab lebih dari pengetahuanku, namanya aku sok tahu. Nggak boleh. Begitu, Abang Peros. Artinya kami meyakini, jumhur ulama meyakini tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Ya, dalam mata panjang ini ya, nggak bisa menjelaskan Allah itu seperti apa gitu ya. Kan aku bilang Nabi Muhammad itu hanya bisa menyampaikan perkataan Allah, karena dia berbicara menggunakan kata pernah berbicara atau komunikasi? Oh pernah, waktu Isra dan Mi'raj. Sering lah.
Rasulullah Berarti itu kan mendapat mendengar- wahyu. Berarti mendengar perkataan Tuhan, dia bisa berkomunikasi, berarti mendengar ya. Oh, kalau mendengar itu iya, Nabi Musa pun bisa mendengar perkataan Allah gitu. Kan di situ disebutkan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Di mana itu tertulis? Oh, berarti kalau di Islam itu nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar gitu ya? Bang Perhos, apakah setiap suara itu harus didengar? Dengan mendengar, abang tahu tidak ultrasonik? Ya kalau menurut Nah, saya sih, bentar kalau dulu, abang jangan pakai menurut abang. Kita pakai ilmu. Iya. Apakah abang tahu ada yang namanya suara ultrasonik? Ultrasonik. Nah kan, inilah malasnya aku. Buka dulu Google ultrasonik, cek. Baru naik ke atas lagi. Ultrasonik, Aku mau apa sarapan dulu. ultrasonik? Buka lah Google, jangan aku ngajarin. Aku pula ngajarin ini. Ah, malasnya aku. Tapi nggak apa-apa lah. Ajarilah. Ih, malas sekali aku sama Saya si ini Irwan. muridnya, toh. Bang Bil. Oh, Om nih. Ultrasonik. Ini kadang-kadang. Nah, aku bacakan. Ultra bunyi atau purna bunyi ada kok ultra bunyi pula di sini ultrasonik kata aku ultra. Alas aku nih. Ultrasonik KBBI. Kelebihan gelombang ultrasonik yang tidak dapat didengar, bersifat langsung dan mudah Nah, difokuskan. dengar dulu. Jarak suatu benda yang memakan delay gelombang pantul. Nah, kita baca dulu. Ultrasonik, ya, lebih cepat daripada suara, daripada daya tangkap pendengaran manusia. Supersonik. Nah, Ultraman tahu Ultraman? Ultraman. Ultraman Nggak tahu? Makanya masa kecilnya nggak bahagia ini. Itu kan orang sekarang, aku kan orang dulu. Oh iya, udah tua ya. Udah tua toh. Bentar. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia. Pandainya itu baru namanya akademis. Definisikan ultrasonik itu baru pintar namanya. Jadi gelombang suara ini ada yang frekuensinya tinggi banget, ada yang frekuensinya rendah kali. Telinga kita tidak mampu dengar, tapi kelelawar mampu mendengar. Ah, itu suara gak itu? Suara. Maka jangan samakan suara Allah dengan suara manusia. Suara Bang Perhos yang menggetarkan bulu hidung itu jangan samakan dengan suara Allah. Suara aku yang serak-serak becek ini jangan samakan dengan suara Allah. Nggak ada. Allah itu laisa kamislihi syai'un, zatnya, sifatnya, apapun yang ada pada dirinya tidak sama. Sedangkan suara ultrasonik yang frekuensinya tinggi, telinga abang tidak mampu dengar. Kelelawar lebih mulia dari abang, bisa dengar. Gitu bang. Oh, Jangan. jadi Nabi Pak, Muhammad tunggu dulu. Nabi Muhammad apa? bisa mendengar suara Allah. Oh jelas. Manusia-manusia yang digelari Nabi itu, jangankan Musa itu tangannya bisa mencekek leher Bang Perot, membelah laut aja dia dibisakan Allah. Dimampukan sama Allah. Matanya baginda Rasul Muhammad SAW itu dimampukan melihat malaikat Jibril yang segede-gaban, yang gedenya luar biasa itu. Melihat wujud asli malaikat Jibril itu aku nggak mampu, tapi baginda diizinkan mampu. Jadi para nabi ini, dia itu bukan cuma intelektualitasnya aja di atas rata-rata bang, tapi fisiknya itu pun di atas rata-rata. Contoh Nabi Muhammad SAW, badannya itu tak pernah sakit kecuali sekali, kalau nggak salah sakit kepala, pusing kalau nggak salah. Nah, artinya beliau itu bukan Ali bin Abi Thalib. Betapa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan banyak orang. Tahu-tahu diajak bertarung sama baginda, kalah Ali. Ali itu mengangkat pintu ini aja sanggup dia. Artinya apa? Artinya para nabi ini ditingkatkan kemampuannya oleh Allah. Itu yang terjadi. Bukan Tuhan menurunkan kemampuannya untuk membiar manusia lihat dia. Di kalian kan Tuhan menurunkan kemampuannya. Kalau di Islam Tuhan kami karena Maha Kuasa ditingkatkan kemampuan hambanya. Diizinkan baginda naik ke Sidratul Muntaha. Diizinkan Musa memiliki tongkat yang bisa membelah. Diizinkan Abraham badannya, kulitnya, bulunya tak terbakar oleh api. Diizinkan Yunus dalam perut ikan tak mati. Diberikan kemampuan mereka itu. Inilah Tuhan yang mengislam, paten. Nah Tuhan yang kalian diturunkannya kemampuannya. Dia yang ciptakan ayam karena ingin menyelamatkan ayam, pengen ngobrol pakai bahasa ayam dia. Berubahlah dia jadi ayam. Kupikir kalau aku jadi Tuhan kalian nggak mau aku.
Pengen dia nyelamatkan kucing, ditengoknya lah kucing ini menjilat-jilat gue. Kau tengok kucing aku tuh, kucingnya Kak Titis itu. Kau tengok Bang Perot. Nah, inilah analoginya. Kucing, jilat lagi pantatmu kayak tadi. Karena dia pengen mengajarkan cara menjilat pantat yang betul, menyamarlah dia jadi kucing. Gini caranya menjilat pantat yang betul kucing. Emang nggak bodoh itu kayak gitu? Dia mau mengajarkan kucing. Makanya aneh aku bilang, ketika Tuhan kalian ingin menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia, ditur up, didaunkannya value dia. Sampai kayak aku dosen ya kan, nggak mungkin ketika aku ingin mengajarkan anak-anak PAUD, aku yang dosen ini, nggak mungkin aku jadi anak kecil, bodoh kali aku. Masa aku ngajarin anak PAUD bagaimana cara mengupil yang benar? Datang aku, gini ngupil yang betulnya kawan-kawan, pakai pula. Bodoh itu ODGJ namanya itu. Gitu. Maka ketika kalian mengatakan Tuhan kalian menurunkan value-nya untuk menyelamatkan manusia, sebenarnya bukan Tuhan kalian ODGJ, kalian yang ODGJ. Kalian nuduh Tuhan kalian kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Pak Jokowi aja nggak mungkin dia jadi tukang parkir demi mengasihi tukang parkir. Emang dia pernah masuk gorong-gorong. Tapi waktu dia masuk gorong-gorong kan bukan berarti dia membersihkan gorong-gorong waktu itu. Nggak ada ceritanya Pak Jokowi. Sepak Jokowinya yang humble dan tawadhu'nya tuh, tawadhu' banget. Nggak kan dia jadi mau jadi tukang parkir. Coba tanya Pak Jokowi, Pak mau nggak kau jadi tukang parkir? 2 hari aja. Mana mau dia? Presiden dia coy. Ini Tuhan kalian demi menyelamatkan manusia jadi manusia dia. Kan ada ya kalian itu. Kalau Tuhan kami dia punya kuasa. Dia mampukan umatnya dia mampukan hambanya naik ke Sidratul Muntaha. Baginda terbang. Umi ingat tadi di apa? Ini pertanyaan ke-10. 1001 pertanyaan Bang. Om, hari ini Om Perhos kalau tidak ya? Om, aku mau dapat duit 1 juta hari ini. Kalau Om Perhos tidak menjawab 1001 pertanyaan, bayar 1 juta. Memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Iya, betul. Nggak boleh memaki. Tadi Umi bilang apa tadi? Itu bukan memaki, itu justru aku menolak kalian yang memaki Tuhan. Kalian mengatakan Tuhan kur jadi manusia dulu untuk menyelamatkan manusia. Bagi aku tuh makian itu. Yang ada-ada aja lah kalian. Masa aku kalau mau menjelaskan ke kucing cara menjilat pantat yang betul, aku harus menyamar jadi kucing dulu? Penghujatan itu. Nah, aku nggak suka dengan penghujatan kalian. Makanya aku kasih tahu Om Perhot, berhentilah menghujat Tuhan. Keislaman aja lah, jangan membawa ke Kristenan. Ini kan analogi, kok Om tersinggung? Analogi kan, analoginya orang Kristen, aku kasih analogi. Orang Kristen kayak gitu. Kamu memaki itu ngata-ngata Yesus. Kan ku kata-kata Yesus nih. Yesus itu kan urusan orang Kristen. Tuhan merendahkan diri menjadi manusia kan urusan orang Kristen. Ini aku sedang mengedukasi. Ini anak banding ki. Membandingkan nggak menghujat. Boleh membandingkan, boleh. Masa nggak boleh membandingkan? Yang tidak boleh menghujat. Jangan ganti-ganti firman Allah kami loh. Yang tidak boleh situ jangan memaki. Nggak ada di situ jangan membandingkan. Secara tidak sadar itu sudah merendahkan. Tunggu. Ini mantap nih. Pintar ini. Ini baru sehat terus. Udahlah, kita ini cerita tentang itu aja lah. Dengar Om. Itu. Nggak, saya mau tanya Om. Kristen. Nah ini Om Perhot itu menolak ilmu. Aku jujur Om, kita dari hati ke hati ya. Kembali ke Al-An'am 108. Sebentar Om. Menurut Om Perhos, Umi kan ngajari aku tuh. Kan, inilah malasnya. Nggak terima dia dengan ilmu. Tapi Umi tidak sengaja. Aduh, kok tidak sengaja? Saya tidak pernah menghujat. Kalau ada menghujat, tunjukkan penghujatan saya. Saya mau tanya. Itu tadi. Justru kalian yang menghujat, saya menganalogikan. Kami tidak mau menghujat kayak kalian. Kalian percaya Tuhan menurunkan derajatnya, menghinakan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Bagi kami itu bodoh. Bagi kami. Makanya kami tidak terima. Tidak ada Yesus begitu, tidak ada Tuhannya Yesus begitu. Makanya selama ini aku berdebat-debat karena aku nggak mau kalian bodoh. Nah, menurut Om Perhos, ketika mengatakan Tuhan menyamar jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, menurunkan value-nya, itu penghujatan atau tidak? Jawab dulu. Ya bukan lah, memang Tuhan ya sudah, ngapain Om bilang saya menghujat? Berarti saya tidak menghujat dong. Om Perhos bilang itu bukan penghujatan. Berarti saya tidak menghujat kalau saya bilang kan membandingkan. Sejak mana lah pula bahasa Indonesia ini membandingkan sama dengan menghujat? Lama-lama aku tampar juga di bahasa Indonesia, lulus ini. Makanya kemarin belajar bahasa Indonesia baik dan betul. Ketika lagi belajar bahasa Indonesia, jangan kabur, jangan tidur, dengarkan baik-baik. Masa membandingkan sama dengan menghujat? Kamus mana pula yang dibawa dia ini? Kamus Batak.
Kamut Tapi Minang. bandingkan kan bilang kenapa Tuhan kok merendahkan diri? Ya Itu memang. pertanyaan. Lah, Mak. Tapi Inilah minumlah justru jahe merah ini menjelaskan. biar sehat otak. Masa bertanya dibilang menghujat, membandingkan dibilang menghujat. Tapi bikin Besok, pernyataan. teman-teman, jika ingin menjadi pintar, maka minumlah jahe merah. Ini Jangan tidak sampai seperti bertanya, Berhos. tapi bikin pernyataan gitu loh. Pernyataan itu dengan mengatakan Tuhannya Oten merendahkan diri, itu adalah Itu kan kebodohan. urusannya Itu pernyataan. Oten. Nah, itu tadi ngomong. Inilah kadang-kadang nggak usah bilang kebodohan. aku nggak dan apa-apa kalau sebagainya. ngeyel, Itu maklum sudah aku. Udahlah, aku udah merendahkan. ini belajar sabar aku, nggak apa-apa lah. Aku lagi belajar sabar nih. Kak Titis bilang harus sabar. Ada lagunya loh. Ojo Nyanyi pula dia. Saing Nanti aku nyanyi. Diam dulu, nggak ada kaitannya dengan nyanyi itu. Aku lagi ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Sabar. Umi harus belajar sabar. Kayak saya ini loh. Astagfirullah. Sabar. Ih, orang tua ini. Aku kalau bukan orang tua ada aku maki dari tadi loh. Kan ada tua, Om. Diam dulu, Om. Aduh. Pokoknya perutku jadi ini sakit lagi. Lanjut. Ajak guyu aja Ustaz. Ustaz. Jangan Beliau ini ketawa kan terus. beliau ini sudah sepuh. Saya diajarkan bukan hanya di keluarga agama, saya mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Seandainya beliau ini masih 37, udah aku maki Ustaz dari tadi loh. Tapi kan ternyata udah 50, aku berarti nggak mau nggak bisa maki. menahan kesabaran. Orang Siapa Yang sabar bilang aku saja sabar siapa? kemarin berapa jam Bang Firdaus? 3 jam atau berapa? 2 jam? apa? Sampai zuhur itu. Yang kemarin tuh loh, beberapa hari yang lalu itu. Nah, kenapa? 2 itu loh. 2 jam ya, mungkin lebih ya. Sampai zuhur itu ya. Iya. Ya sama Bang Firdaus ini. Ya Allah ya Iya. Karim. Tapi kalau dari tingkat emosionalnya Umi lebih cepat untuk emosional. Kalau Ustadz Ya Miftah iyalah, itu aku perempuan, beliau ustad, aku bukan ustad, aku mahasiswi, ada aja aku. Siapa bilang aku sabar? belajar sabar. juga ini Sabar. Bisa aja Bang Firdaus ini. Beliau ustad, beliau ya. Saya bukan ustadz, kata siapa? Aku sekarang jaringan gua baru bagus. Ya lah Bang Kucang ya Allah. Iya. Bang Kucang, ini Bang Firdaus saya izin turun dulu ya. Terima kasih. Siap. Ustaz. Dua lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi Om Perhos, saranku belajar bahasa Indonesia lah dulu ya. Tanya aja udah. Pertanyaan yang ke-11. Jadi itu tadi, Nabi Muhammad mendengarkan suara Tuhan ya, walaupun ultrasonik apapun itunya, tapi tetap mendengar suara Tuhan toh, betul nggak Umi? Nabi Musa. Nabi Muhammad yang saya tanyakan waktu Nabi Muhammad naik itu berkomunikasi dengan Allah di Sidratul Muntaha waktu beliau Mi'raj. Oh, berarti tanya jawab gitu. Komunikasi kan pasti ada tanya jawab. Enggak semua ada. komunikasi tanya jawab aja, komunikasi menyapa pun ada aja nih. Kok dia pula yang menentukan? Malas aku Berarti lama-lama. sudah Masa dia sabar dulu. bukan kalau bicara pakai jangan berarti. Aku nggak suka loh. Tunjukkan ayatnya. Nih Nabi Muhammad lagi ngomong gini. Kok begini? Berarti Bagus. Pernah mendengar suara Tuhan kan? Apalah kata Fir'aun enggak. Dah aku bilang Nabi Musa mendengarkan perkataan Allah, Nabi Muhammad berkomunikasi dengan Allah. Apakah itu mendengar atau melihat? Nah, ini yang aku minta datanya. Kalian dapat data dari mana? Apa Nabi yang Muhammad diucapkan itu Tuhan ke Nabi Muhammad? Apa? semua Perkataan Al-Quran apa? itu perkataan Allah, Perhos. Aduh, double turun dulu naik lagi. Kan, di saat itu, Turun dulu baru naik lagi. Malas aku, double sakit di kepalaku. saat ketemu itu apa yang disampaikan? Double. Nggak ada double. Kucang, La kau matikan ilaha kopinya tuh, Kucang. Bukan yang bermasalah. Ada-ada aja Firdaus nih. Dia pula yang berarti. Kadang-kadang memang harus sabar menghadapi Oten nih. Tapi jujur aku nggak bisa loh. Pengen ku tabuk rasanya, serius. gimana lah minumnya? Udah. Yang mau naik. Ini masih saja lihat jaringan dari tadi. Iya, agak lain mereka ini.
Jadi memang teman-temannya jujur saya lagi belajar sabar. Sulit teman-teman karena Nabi kita telah mengajarkan yang namanya berdebat itu mengeraskan hati. Saya pengen menghindari berdebat, tapi perdebatan itu hal yang tidak bisa terhindari gitu. Ini masih mending si Perhos ngeyel. Kalau ngeyel tuh enggak apa-apa. Yang nggak suka kita itu dia menghujat Islam dengan kengeyelannya gitu. Tapi kalau Perhos ini kan memang ngeyel karena memang dia sengaja mengeyelkan diri. Soalnya kan udah tua juga kan 50 tahun umurnya loh. Maklum aja sih. Iya. Ada-ada aja ya Allah, ini ujian buat kita sih. Kita harus apa namanya? Yuda inspirasi bisa ngatasnya, betul ya. Kalau aku bukan apa, aku tuh nggak sesabar